Welcome to our channel. Beberapa waktu belakangan, nama Habib Rizik santer terdengar sebagai pendukung paslon 02 Prabowo Sandi. Tapi tahukah kalian, selain dikenal sebagai ketua FPI, Habib Rizik juga merupakan salah satu tokoh Islam Indonesia yang dikenal memiliki sederet kontroversi. Untuk mengenalnya lebih jauh, berikut 10 fakta Habib Rizik yang telah dirangkum oleh channel Data Fakta. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Lulusan King Saud University. Siapa yang tidak kenal Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab atau yang akrab disapa Habib Rizik? Ya, pria yang bergelar Habib ini dikenal karena caranya menyebarkan ajaran Islam yang berbeda dengan Habib dan ustaz lainnya. Faktanya, Habib Rizik ternyata pernah menempuh pendidikan di King Saud University Arab Saudi dengan beasiswa dari Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Nah, setelah menyelesaikan studi selama 4 tahun dengan predikat cum laude, ia kemudian melanjutkan program pasca sarjana di Universitas Islam Internasional Malaysia, namun berhenti di tengah jalan karena alasan biaya. Hingga pada akhirnya di tahun 2008, ia kembali melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Master of Arts di Universitas Malaya. Ditinggal ayahnya sejak usia 11 bulan. Siapa sangka ternyata di balik sikap tegas dan kerasnya ada cerita yang mengharukan yang mungkin luput dari perhatian banyak orang. Yap, fakta menyebutkan bahwa kenyataannya seorang Habib Rizik tidak pernah benar-benar bertemu sang ayah alias hanya mengenal sosoknya melalui foto saja. Nah, di antara kalian ada yang tahu nggak kenapa? Yap, itu karena ayahnya yakni Hussein bin Muhammad meninggal dunia saat Habib Rizik baru menginjak usia 11 bulan. Namun ada pesan menarik yang ditinggalkan sang ayah untuk Habib Rizik, yakni sebelum meninggal ayahnya berpesan, "Tanyakan kepada putra saya ini, kalau sudah besar mau menjadi ulama atau jagoan. Kalau mau jadi ulama, didik agamanya dengan baik. Kalau mau jadi jagoan, berikan dia golok." Ayahnya adalah pendiri PAI dan seorang pejuang kemerdekaan. Kalau Habib Rizik adalah pendiri FPI, ayahnya Habib Hussein Syihab adalah pendiri PAI atau Pandu Arab Indonesia. Nah, PAI adalah sebuah perkumpulan kepanduan yang didirikan orang Indonesia berketurunan Arab yang berada di Jakarta. Menurut sejumlah teman almarhum Habib Hussein Syihab, pemimpin Pandu Arab ini pernah bekerja di Rode Cruise, kini Palang Merah Indonesia pada masa kembalinya Belanda setelah proklamasi kemerdekaan. Di masa mudanya Habib Hussein bekerja di bagian logistik. Sebagai bukti, Habib Rizik pernah memperlihatkan foto ayahnya bersama dengan istri Soekarno, yakni Fatmawati, dalam suatu upacara di awal kemerdekaan. Saat itu Habib Rizik menyampaikan rasa bangga terhadap ayahnya yang memiliki semangat nasionalisme yang tinggi dan ikut membakar semangat para pemuda Arab untuk melawan Belanda melalui PAI. Pernah sekolah di sekolah Kristen. Fakta yang satu ini mungkin agak lain dari catatan hidup para pejuang Islam lainnya. Selain tidak menempuh pendidikan di pesantren, Habib Rizik bahkan pernah bersekolah di sekolah Kristen, yaitu di SMP Kristen Bethanel Petamburan, Jakarta. Awalnya ia diterima di SMP Negeri 40 Jakarta. Hanya saja untuk ke sekolah tersebut, ia harus jalan kaki dan melewati jalan kereta pintu air dengan jarak yang sangat jauh. Dan sebagai alternatif, sang ibu akhirnya memilih sekolah Kristen yang berjarak lebih dekat karena kasihan kepada sang anak. Awalnya Habib Rizik menolak, tapi ibunya meyakinkan bahwa sekolah di sekolah Kristen tidak akan berpengaruh terhadap keyakinan Habib Rizik, sebab bagaimanapun ia tetaplah mengaji siang dan malam. Pendiri FPI. Untuk fakta yang satu ini bisa dipastikan kalian sudah tahu semuanya. Yap, apalagi kalau bukan fakta bahwa Habib Rizik merupakan pendiri salah satu organisasi yang cukup kontroversi, yaitu Front Pembela Islam atau yang biasa disebut FPI. FPI adalah sebuah organisasi massa yang mengusung pandangan Islamisme konservatif. Organisasi yang didirikan oleh Habib Rizik pada 17 Agustus tahun 1998 ini banyak dikritik karena tindakan main hakim sendiri yang berujung pada perusakan hak milik orang lain.
Nah, Habib Rizik sendiri sebagai ketua menyatakan bahwa FPI merupakan gerakan lugas yang tanpa kompromi sebagai cermin dan ketegasan prinsip dan sikap. Menurut dia, kekerasan yang dilakukan oleh FPI disebabkan karena kegagalan dalam sistem penegakan hukum. Aksi kekerasan tersebut kemudian menjadi alasan bagi beberapa ormas untuk menuntut dibubarkannya FPI. Pernah dilaporkan karena pencemaran Pancasila. Habib Rizik pernah dilaporkan ke Barreskrim Polri pada 27 Oktober tahun 2016 oleh Sukmawati Soekarno Putri lantaran ucapannya yang dianggap mencemarkan nama Soekarno dan Pancasila. Perkara ini berawal saat kegiatan tablik akbar yang diadakan FPI di Bandung. Bagaimana tidak, saat itu Habib Rizik mengatakan bahwa Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala. Sebagai anak, tentunya Sukmawati merasa tersinggung karena ucapan tersebut yang dianggapnya tidak sopan. Namun Habib Rizik mengklarifikasi bahwa ia tidak melakukan penghinaan terhadap Pancasila dan yang dipermasalahkan oleh Sukmawati sebenarnya adalah tesisnya yang berjudul Pengaruh Pancasila terhadap Syariat Islam di Indonesia. Ia menyayangkan tindakan Sukmawati yang melaporkan dirinya ke Polda Jawa Barat. Menurut dia, seharusnya yang bersangkutan melawan tesis dengan tesis. Mendukung paslon Prabowo Sandi. Dalam tahun politik kali ini, rupanya Habib Rizik menjagokan Prabowo Sandi yang merupakan paslon 02 dalam pemilu yang akan datang. Yap, bahkan ia memberikan arahan langsung melalui Ijtima Ulama 2 dan mengajak seluruh Habib dan ulama untuk bekerja keras memenangkan bakal Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Tidak hanya sampai di situ, Habib Rizik juga mengajak masyarakat untuk menghadiri kampanye akbar yang digelar oleh Prabowo Sandi di Gelora Bung Karno atau GBK Senayan pada Minggu 7 April 2019 lalu. Ia mengajak masyarakat untuk mengawal Prabowo Sandi sebagai Capres-Cawapres hasil Ijtima Ulama dan mengatakan dirinya akan ikut menyaksikan kampanye akbar ini dari Mekah. Sepertinya kalau fakta ini sudah sangat jelas ya. Tinggal di Arab Saudi. Taulah kalian, meskipun kasus yang melibatkan dirinya sudah dihentikan oleh kepolisian, rupanya Habib Rizik belum juga pulang ke Indonesia. Semua juga sudah tahu bahwa saat ini ia masih saja menetap di Arab Saudi meskipun sudah tidak memiliki izin tinggal. Faktanya nih, visa yang digunakan oleh Habib Rizik sudah melewati batas waktu sejak Mei 2018 lalu. Namun berdasarkan keterangan Duta Besar Republik Indonesia untuk Saudi, visa yang dipegang oleh Habib Rizik bersifat multiple atau bisa beberapa kali digunakan untuk masuk dan berlaku 1 tahun dengan izin tinggal 90 hari per kedatangan. Nah, adapun memulangkan Habib Rizik Indonesia menjadi salah satu janji Prabowo Sandi jika terpilih dalam pemilu mendatang. Ya, kita tunggu saja ya. Pernah ditahan karena dianggap menghina kepolisian. Pada tahun 2003, Habib Rizik pernah mendekam di balik jeruji besi. Kasus ini berawal saat dilakukannya sweeping tempat hiburan malam oleh FPI. Dalam tayangan di sebuah stasiun televisi swasta, Habib Rizik menyebut aksi sweeping FPI dilakukan karena aparat pemerintah tidak becus dalam mengurus wilayahnya. Bahkan dengan keras ia mengatakan, gubernurnya budek, DPRD-nya congek, polisinya mandul. Karena ucapan itu yang dianggap melakukan penghasutan melalui media televisi, mengganggu ketertiban dengan merusak fasilitas umum, dan merendahkan pemerintah. Habib Rizik dijerat dengan pasal 154 dan 160 KUHP dan ditahan selama 1 tahun penjara. Menulis beberapa buku. Tahukah kalian bahwa Habib Rizik juga pernah menulis buku? Layaknya beberapa tokoh besar lainnya, Habib Rizik juga kerap menulis buku meskipun jumlahnya tidak banyak. Nah, adapun beberapa buku yang telah ditulisnya dapat ditemui dengan judul Hancurkan Liberalisme, Tegakkan Syariat Islam tahun 2011, Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah tahun 2012, dan Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang terbit selanjutnya. Saat menetap di Arab Saudi, Habib Rizik dikabarkan sibuk menulis buku di samping kegiatan dakwahnya. Untuk judul bukunya belum disebutkan, yang jelas masih bernapaskan hukum dan politik Islam. Nah, di antara kalian, ada tidak yang memfavoritkan tulisan-tulisan Habib Rizik ini?
Itulah tadi seputar Habib Rizik dengan berbagai kontroversinya. Tentunya setiap orang berhak untuk menilai ya. Nah, bagaimana penilaian kalian? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video edukatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukatif Data Fakta selanjutnya.